Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala Yahya bin Mu'ad ar-Razi radhiyallahu anhu, al-ilmu dalilul amal wal fahmu wi'aul ilmi wal aqlu qaimun lil khairi wal hawa markabun lidzunub wal malu da'ul mutakabbir wal malu ridaul mutakabbir wad dunya suqul akhirah. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Di dalam diri manusia ini terdapat 5 perangkat dan fungsinya. Di dalam diri manusia ini terdapat 5 perangkat dan fungsinya. Dan kita harus mengetahui, kalau tidak mengetahui perangkat-perangkat itu rusak. Sama dengan komputer, walaupun dikasih komputer bagus tapi tidak bisa ngoperasikan, rusak. Dalam diri manusia itu ada 5 perangkat dan fungsinya. Apa 5 perangkat itu? Yang pertama, al ilmu dalilul amal. Yang pertama adalah ilmu dalilul amal, fungsinya untuk mengesahkan amal. Jadi ilmu itu untuk mengesahkan amal ibadah kita, karena ibadah kita tanpa ilmu rusak, mardudatun la tuqbal. Contoh ilmunya sholat berjamaah. Nah ini, jadi kita sholat berjamaah itu harus dituntun dengan ilmu. Kalau tidak dengan ilmu, jamaahnya rusak. Contoh sholat jamaah makmum barengi gerakan imam, ya sudah gak dapat pahala jamaah. Makanya makmum itu harus di belakang imam. Jadi imamnya Allahu Akbar, makmumnya baru Allahu Akbar. Rokok kok barengi karo imam bareng, ya sudah gak dapat pahala jamaah. Contoh seperti itu. Al ilmu dalilul amal. Ilmu itu penuntun dan mengesahkan amal ibadah kita. Semuanya harus menggunakan ilmu. Ini yang pertama. Asani yang kedua, perangkat yang kedua, wal fahmu wi'aul ilmi. Kefahaman itu adalah rumahnya ilmu. Kefahaman itu adalah rumahnya ilmu. Jadi ilmu itu kita pelajari, kita gali, itu belum bisa masuk rumah kalau kita belum paham. Harus faham. Kalau sudah faham baru ilmu itu masuk rumah. Kalau nggak faham namanya gagal faham. Ini bahaya ya, banyak sekarang orang yang gagal faham itu ya, orang yang gagal faham itu banyak sekarang. Al-fahmu wi'aul ilmi. Faham itu adalah rumahnya ilmu. Ini
Yang ketiga, as-salisu, perangkat yang ketiga dalam diri manusia itu as-salisu, yang ketiga, wal aqlu qaidun lil khairat. Akal itu fungsinya qaidul akhirah, membimbing pada kebaikan. Akal itu fungsinya membimbing kepada kebaikan. Makanya Ibnu Sina, bapak kedokteran dunia, ya kalau bahasa Inggrisnya namanya Avesin, itu menemukan akal manusia itu terbagi tiga. Yang pertama namanya akal potensial, bawaan. Yang kedua akal aktual, yaitu akal yang sudah diasah dengan ilmu, itu namanya akal aktual, muncul. Jadi potensi tadi diasah, akhirnya muncul kreasi baru. Yang ketiga akal mustasfat, ini yang tertinggi, akal yang langsung dibimbing oleh kurikulum langit, akal yang langsung dibimbing oleh Allah. Nah, ini ya, akal yang langsung dibimbing oleh Allah. Akal digunakan belajar, tapi tetap kurikulumnya dibimbing oleh Allah melalui Al-Quran, hadis. Nah, ini akal. Yang ketiga, wal aqlu qaidun lil khair. Akal itu membimbing kepada kebaikan. Kalau manusia kemudian melakukan dosa terus, berarti akalnya nggak sehat, itu tidak bisa sesuai fungsinya. Yang keempat, wal hawa markabun lidzunub. Hawa nafsu itu kendaraan untuk berbuat dosa. Hawa nafsu itu kendaraan untuk berbuat dosa. Markabun lidzunub. Makanya Rasul berkali-kali memberikan wejangan, aturlah hawa nafsumu supaya selamat. Dan jihad yang paling besar dalam hidup ini adalah melawan hawa nafsu. Hawa nafsu ini kita kendalikan, kita atur sampai menemukan namanya nafsu ketenangan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sampai itu nafsu yang tenang. Nah, ini. Tapi kalau enggak, ya berbuat dosa. Yang kelima, wal malu ridaul mutakabbir. Perangkat yang kelima, wal malu ridaul mutakabbir. Harta kekayaan dari ridaul mutakabbir adalah pakaiannya sombong. Harta kekayaan itu pakaian sombong. Rata-rata orang yang kaya itu kena sombong. Nah, itu rata-rata. Ini dari tidak semuanya, rata-rata orang kaya harta itu pasti masuk ke dalam sifat sombong. Wal mal ridaul mutakabbir. Harta adalah busana sombong. Dan yang terakhir, yang keenam, wad dunya suqul akhirah. Hidup di dunia ini adalah pasar akhirat. Jadi kita hidup di dunia ini pasarnya akhirat. Namanya pasar, kita harus belanja sebanyak-banyaknya, ibadah sebanyak-banyaknya, cari bekal sebanyak-banyaknya. Nanti kita nikmati di akhirat. Siapa yang tidak belanja, maka dia tidak akan bisa merasakan nikmatnya di sana. Siapa yang tidak ke pasar, tidak membeli sesuatu,
maka di rumah dia tidak bisa makan apa-apa, dia tidak bisa membuat apa-apa. Nah, jadi di dunia ini ad-dunya suqul akhirah, dunia adalah pasarnya akhirat, tempat untuk belanja, tempat untuk mencari bekal, tempat untuk beribadah, nanti kita nikmati di alam akhirat. Itulah Bapak Ibu kajian pagi ini. Di dalam diri manusia ada 6 perangkat dan fungsinya. Yang pertama, ilmu adalah fungsinya untuk menuntun kebesaran amal. Kedua, kefahaman adalah wi'aul ilmi, adalah tabung atau rumahnya ilmu. Yang ketiga, akal qaidul akhirah, adalah membimbing untuk jalan kebaikan. Keempat, hawa nafsu adalah kendaraan untuk berbuat dosa. Yang kelima, harta adalah ridaul mutakabir, busana sombong. Dan yang terakhir, hidup di dunia adalah pasarnya hidup di akhirat. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah melalui Rasulnya untuk bisa memfungsikan perangkat-perangkat yang ada pada diri kita. Amin Allahumma. Mari kita kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.